Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi para mahasiswa. Semoga kalian tetap semangat di dalam memahami konsep pendidikan inklusif ini sehingga mampu memberi kalian terbaik. Dari awal Bapak cerita tentang identifikasi, asesmen, dan pengambilan keputusan yang pada akhirnya kita melakukan modifikasi kurikulum, modifikasi proses pembelajaran, modifikasi bahan ajar, aksesibilitasnya. Ini adalah bagian-bagian penting. Dan setelah anak mengalami proses tadi, ada evaluasi atau penilaian. Bagaimana menilai bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus? Tentunya ini kita bisa melakukan modifikasi atau adaptasinya. Tentunya penilaiannya ini penting sekali untuk anak-anak dihargai. Jangan sampai yang satu dinilai dapat nilai dengan kuantitatif maupun kualitatif, tapi anak-anak belum tidak dinilai. Ini suatu pengabaian. Kita hargai apapun karya mereka. Jadi pembelajaran dapat diartikan sekumpulan komponen saling berkaitan satu sama lain, dari mulai perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, akhirnya evaluasi. Apa sih bedanya evaluasi dan penilaian? Asesmen ini kita masih dibingungkan. Kalau penilaian itu berkaitan dengan satu kompetensi dasar dengan beberapa indikator, biasanya satu pertemuan kegiatan proses pembelajaran kita melakukan penilaian. Tetapi kalau evaluasi itu setelah melakukan beberapa kali pertemuan, misalnya dalam satu semester kita mengadakan evaluasi. Jadi evaluasi itu durasinya antara pertengahan semester sampai akhir semester, atau bahkan dalam 1 tahun. Sifatnya lebih makro. Kalau evaluasi sifatnya lebih mikro. Sekarang apa kaitannya dengan asesmen yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Kalau asesmen itu berkaitan dengan pengukuran ini, kompetensi anak. Jadi kompetensi anak sejauh mana tercapai. Lalu dari kompetensi tersebut akan anak ada katakanlah mendapat nilai yang baik atau kurang, sedang dilakukan perbaikan. Jadi asesmen itu gunanya untuk mengukur kompetensi yang dicapai anak. Setelah itu kita melakukan tindak lanjut, apakah anak perlu perbaikan, apakah perlu pengayaan. Jadi perbedaan antara penilaian, evaluasi, dan asesmen. Ini penting bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Apa? Ada yang sifatnya harian, ada jenis cakupannya hariannya, ada cakupan setengah semester, ada akhir semester, bahkan ulangan kenaikan kelas. Ini yang disebut dengan penilaian cakupan. Ada lagi penilaian sasaran. Apakah sasarannya individu atau kelompok? Jadi penilaian itu harus dilakukan secara individu juga kelompok. Misalnya individunya katakanlah presentasinya sampai 70%, kelompoknya 30%. Juga nanti ada tekniknya. Tekniknya apa? Apakah tes atau non-tes? Tesnya kan ada tes tertulis, ada lisan. Bisa nggak dilakukan anak tertulis, anak yang mengalami hambatan penglihatan? Berarti harus ada modifikasi. Kalau ini tidak bisa dilakukan tes ini, berarti dengan apa? Jadi tergantung kepada potensi anak tersebut. Kalau anak tidak bisa menulis, berarti apa yang dilakukan? Jadi menggunakan kemampuan kelebihan pendengarannya. Lalu teknik tes, don't tes. Nah, kalau non tes apa? Kalau non-tes itu berkaitan bisa dengan wawancara, menggunakan angket. Jadi semua itu tentunya guru harus memahami tentang evaluasi atau penilaian asesmen ini disesuaikan dengan kemampuan anak, sehingga betul-betul anak diukur kemampuannya baik secara harian, tengah semester, akhir semester, maupun kenaikan kelas. Ke depan itu tidak ada, semua anak naik, sebetulnya tidak ada anak tinggal kelas, karena anak tersebut tentunya mencapai capaiannya itu tergantung kepada potensi, tidak perlu dipaksakan. Setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangannya. Apa yang disebut dengan multiple inteligensi. Anak tidak mampu di sini secara personal, tapi secara personal tidak mampu, tapi dia punya kemampuan secara linguistik, kemampuan bahasa, kemampuan matematika.
Jadi intinya ke depan kita tidak ada istilah tinggal kelas, tapi semua anak naik kelas sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing. Demikian, kalian harus tetap menggunakan sebuah keputusan akhir, naik tidak naik, semua harus naik, tetapi kita hargai sesuai dengan kemampuannya. Demikian modifikasi evaluasi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian nanti akan kaji lagi, dibahas lagi, nanti bisa berkomunikasi dengan Bapak tentang hal-hal yang tidak dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.